Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Syekh Siti Jenar yang faktanya diputarbalikkan oleh sejarah untuk kepentingan dunia Islam. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang Wali Songo, yaitu tokoh yang sangat dipuja-puja di Nusantara ini. Orang-orang Nusantara memuja Wali Songo karena Wali Songo diceritakan adalah orang-orang yang sangat suci, yang dekat dengan Sang Pencipta. Tapi bagaimana faktanya? Mari kita bahas berdasarkan pengamatan batin kami. Di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, sangat terkenal kisah Wali Songo ini. Songo artinya 9. Tapi tahukah Anda, Wali Songo itu sangat banyak, sebab setiap kali ada yang wafat, di antara yang 9 itu akan digantikan oleh yang lain, sehingga Wali Songo tetap berisikan 9 orang. Secara kegaiban, posisi perkumpulan Wali Songo ada di bagian utara Pulau Jawa. Beliau-beliau masih sering berkumpul hingga sekarang. Sejak zaman dulu juga begitu, walau sudah di alam roh. Secara umum para Wali Songo itu sudah ketuhanan, bukan keagamaan lagi, yang artinya laku atau perbuatan mereka sekarang menitik beratkan fokus rasa batin kepada Allah, bukan kepada dogma dan doktrin agama lagi, seperti ketika para Wali Songo ini masih hidup di dunia. Tapi kebatinan mereka sekarang di alam roh langsung kepada Tuhan. Tapi ada juga beberapa tokoh Wali Songo yang rohnya tidak ada di Indonesia dan tidak bisa bergabung dengan tokoh Wali Songo yang lain yang sudah ketuhanan, karena mereka kena hukuman hingga sekarang. Kenapa mereka dihukum? Karena ketika mereka dulu hidup di dunia, mereka terlibat dalam kekerasan untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo yang sudah ketuhanan di alam roh, yang waktu zaman hidupnya menyebarkan agama Islam dengan kelembutan dan tidak memakai kekerasan saja, yang bisa berkumpul dengan para Wali Songo lainnya di alam roh. Memang hal ini sangat sensitif dibicarakan, tapi kami juga tidak akan secara gamblang atau tidak terbuka mengungkapkannya, sebab sudah terdogma atau terdoktrin di masyarakat umum, jika sudah berbau agama pasti orang-orangnya mulia. Padahal kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan akhlak, perbuatan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari hingga wafatnya nanti. Percuma rajin ibadah, fanatisme agama sangat tinggi, tapi akhlak buruk, kelakuan tidak benar, selalu merendahkan orang lain yang seagama, bahkan dengan orang yang berbeda agama, sebab Allah akan menolaknya. Siapapun dia, agama apapun dia, jika oknumnya memakai kekerasan di dalam dakwah atau menyebar agama, maka Allah tidak akan ridho kepada hal tersebut, dan efeknya atau hukumannya sangat berat kelak ketika sudah meninggal dunia. Banyak manusia kelak berkata, Allah, Allah, Allah Tuhanku, saya sudah banyak membawa manusia beriman kepadamu dan melakukan segala hal atas namamu. Lalu Tuhan akan menjawab, enyalah engkau, kamu melakukan itu karena ingin memuliakan dirimu saja dan memakai kekerasan untuk kepentingan dirimu saja. Intinya, agama itu, apapun agamanya, tujuannya untuk mencerahkan manusia, untuk membawa manusia ke dalam terang Tuhan, bukan mencari umat, dan tidak diperkenankan memakai kekerasan, apalagi menolak rumah ibadah lain. Itu efeknya bisa malang nasibnya kelak di alam roh. Jadi, apapun agama yang sedulur yakini dan percayai, harusnya membuat sedulur semua semakin baik dan semakin menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam diri, bahwa Tuhan Maha Pencipta alam semesta itu ada dan nyata,
Dengan demikian, keselamatan akhirat kita gapai setelah wafat. Saya tidak berkata semua agama itu benar, tapi jika kita sendiri belum pernah berjumpa dengan Tuhan yang sejati, dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, dan baru hanya sebatas keyakinan dan kepercayaan atas doktrin-doktrin agama, apalagi kepercayaan itu hanyalah warisan daripada orang tua kita, jangan jumawa, jangan merasa paling suci, jangan merasa paling benar, apalagi menjadi orang yang sok tahu tentang Tuhan. Jadilah orang baik sesuai dengan keyakinan yang kita yakini. Sebab jika betul orangnya benar-benar mengenal Tuhan yang sesungguhnya, atau minimal mengenal sifat-sifatnya, pasti bukan agama yang ia tonjolkan, bukan fanatisme agama yang dia tunjukkan pada orang lain, tetapi rasa ketuhanan yang tinggi dan selalu memuliakan Allah dengan lisan dan perbuatannya. Agamanya akan ia jadikan untuk memanusiakan manusia, membuat akhlak jadi baik, berbuat baik sekalipun orang itu berbeda agama dan kepercayaan dengannya. Sebab yang mengadili manusia disebut beriman atau tidak kepadanya, hanya Tuhan saja yang tahu. Tugas kita menjauhi keburukan, penyimpangan akhlak, meyakini Tuhan itu nyata, supaya menjadi manusia yang selamat. Siapakah yang disebut dengan wali Allah itu? Wali Allah adalah seseorang yang bisa dikatakan manunggaling ing Gusti atau menyatu dengan Tuhan. Wali Allah mempunyai pengendalian duniawi dan gaib tingkat tinggi karena ada Allah di dalam dirinya. Bahkan wali Allah menyambung rasa dengan Tuhan sudah seperti menyambung dengan dirinya lagi. Banyak sekali wali Allah di dunia ini, hanya saja belum kita ketahui karena lebih banyak menyembunyikan jati dirinya dalam kehidupan sosial. Wali Allah jarang bahkan tidak pernah didekati oleh makhluk energi negatif kecuali atas izinnya. Sebenarnya manusia nomor satu di dunia yang mencapai tingkat pencapaian paling wahid kepada Tuhan adalah Syekh Subakir, melebihi pencetus agama Islam itu sendiri. Hanya saja pencapaian beliau sedikit kurang sempurna karena masih terikat sama agama. Dari sudut pandang duniawi, wali Allah akan terlihat seperti orang pada umumnya. Tapi ketika dilihat dengan sudut gaibnya, tubuhnya akan mengeluarkan cahaya kuning keputihan. Wali Allah itu merupakan orang yang dipilih dan tergantung karakter serta batin orang itu sehingga dia bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi orang yang disebut dengan wali Allah itu adalah orang-orang yang dipilih karena laku kebatinannya yang bisa mendatangkan wahyu karena sambung rasa yang kuat dengan Tuhan pencipta semesta alam. Perlu Anda ketahui sedulurku, bukan setiap ulama pasti sudah mengenal Tuhan. Banyak juga ulama yang belum mengenal Tuhan. Ciri khas ulama yang sudah ketuhanan atau mengenal Tuhan sewaktu hidup maupun setelah di alam roh adalah ceramahnya sejuk, lembut, universal, tidak suka kekerasan, tapi suka perdamaian dan menyayangi sesama manusia walaupun beda agama. Jauhi guru yang selalu mencela orang yang berbeda, yang suka mengkafir-kafirkan seagama dan berbeda agama. Tidak ada keselamatan yang didapat dari guru seperti itu. Walau ilmu agamanya setinggi langit, justru kita terbawa ke neraka karena merasa sok paling suci dan paling benar. Apapun agamanya, selama baik ceramahnya, dengarkanlah. Saya juga walaupun muslim, semua ceramah dari berbagai agama saya dengarkan di medsos. Dan walau tidak mencampur adukkan ajaran agama, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya,
Yang penting isinya mengajarkan kebaikan dan bisa membuat kita menjadi lebih baik dan diambil intisarinya saja. Semoga kita menjadi pribadi yang disayang Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, sebab dalam kuasa Tuhanlah yang di bawah langit dan di atas langit, dan bumi ini adalah pijakannya. Anggota Wali Songo yang kena hukuman Allah adalah Sunan Kudus. Kenapa Sunan Kudus kena hukuman Allah? Karena Sunan Kudus sewaktu dia hidup terlibat memprovokasi umat untuk menghukum beliau, Syekh Siti Jenar. Jadi Sunan Kudus dibuang ke gurun pasir yang sangat panas. Ya, semoga beliau diampuni. Mungkin Anda terkejut juga dengan info ini, sebab Sunan Kudus termasuk yang dikultuskan di Pulau Jawa sana. Mirip sifatnya seperti Rizik Syihab sekarang ini, provokator, suka menyebarkan kebencian. Jadi sedulurku, demikianlah kisah tentang Wali Songo yang bisa saya bagikan kepada sedulur semua. Semoga sedulur bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah dari Wali Songo ini. Ingat, kebenaran itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa menganggap diri kita benar, karena kebenaran itu hanyalah Allah saja. Jadi jangan pernah mengkafir-kafirkan orang lain yang seagama, apalagi yang berbeda agama. Jangan pernah membenci perbedaan, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Masalah benar atau tidak, biarlah Tuhan saja yang menghakimi. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, karena kita pun nanti pada saatnya pasti akan dihakimi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadilah pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi, pribadi yang selalu menyukai perbedaan, bukan membenci perbedaan. Demikian video ini sedulur-sedulurku. Semoga sedulur semua semakin memahami tentang ketuhanan dan bukan mabuk agama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.